Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan kurikulum merdeka pada menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, yang akan menjawab nanti mengapa menyusun visi, misi, tujuan satuan pendidikan perlu melibatkan warga sekolah. Kemudian bagaimana cara pelibatannya dan bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Mudah-mudahan topik ini bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu berkenaan dengan upaya untuk bisa segera memahami kaitan dengan kurikulum merdeka ya. Oke. Ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, mengapa menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Ya, berikutnya, bagaimana cara menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang melibatkan seluruh warga sekolah? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Oke, silahkan disimak secara utuh Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Pada pertanyaan pemantik pertama, kenapa satuan pendidikan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan perlu untuk melibatkan seluruh warga sekolah? Oke. Tentu satuan pendidikan atau sekolah itu merupakan milik dari seluruh warga yang ada di dalam lingkup satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, satuan pendidikan itu ya milik seluruh warga yang ada di dalam lingkup satuan pendidikan. Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan komunitas terkait ya. Nah, jadi komunitas terkait bisa jadi lingkungan di masyarakat sekitar ya, tokoh masyarakat, kemudian mungkin pemangku kepentingan yang lain. Jadi misalkan di dinas pendidikan dan seterusnya. Sehingga saat dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, maka seluruh warga yang ada, baik individu maupun kelompok, akan memiliki self-belonging ya, memiliki rasa kepemilikan. Jadi kalau dilibatkan, maka rasa kepemilikan terhadap satuan pendidikan itu tentu akan memberikan yang terbaik dalam memberi kontribusi. Jadi ketika seluruh warga dilibatkan, maka akan muncul self-belonging, dan tentu nanti akan memberi kontribusi secara optimal dalam usaha pengembangan mutu satuan pendidikan atau dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Berikutnya, saat seluruh warga satuan pendidikan dilibatkan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yang tentunya merupakan fondasi untuk membangun layanan satuan pendidikan yang bermutu, maka kekuatan bersama yang dimiliki oleh seluruh warga satuan pendidikan akan digerakkan untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Ini pentingnya melibatkan seluruh warga sekolah ya, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, komunitas terkait ya, baik itu mungkin nanti pengawas, kemudian unsur dari dinas, tokoh masyarakat ya. Karena pelibatan ini akan menyebabkan self belonging, merasa memiliki. Dengan merasa memiliki, maka nanti ketika ada panggilan terhadap satuan pendidikan, maka akan memberi kontribusi paling optimal, dan ini menjadi kekuatan dari satuan pendidikan. Berikutnya di pertanyaan pemantik yang kedua tadi, bagaimana pelibatan dari warga satuan pendidikan yang bisa diupayakan atau dioptimalkan?
Tentu yang pertama menentukan perwakilan kelompok warga satuan pendidikan yang perlu dilibatkan. Jika tidak memungkinkan melibatkan seluruhnya ya. Jadi bisa dalam bentuk perwakilan-perwakilan dari kelompok warga satuan pendidikan. Kemudian langkah yang kedua, membuat daftar informasi dan data yang perlu digali untuk mengenali karakteristik satuan pendidikan guna untuk menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi masing-masing kelompok warga satuan pendidikan kita pilih perwakilannya kalau tidak memungkinkan melibatkan seluruhnya. Kemudian diidentifikasi kira-kira informasi atau data apa yang perlu digali dari masing-masing kelompok warga tersebut, kelompok warga satuan pendidikan tersebut untuk bisa mendapatkan karakteristik satuan pendidikan. Selanjutnya kita menentukan cara ya. Nah, terus caranya bagaimana untuk mengumpulkan informasi tersebut agar dari perwakilan dan atau seluruh warga tersebut kita dapat informasi yang dibutuhkan. Tentu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa lewat kuesioner, jadi instrumennya sudah kita tentukan untuk bisa mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Bisa melalui wawancara ya. Bisa melalui FGD atau diskusi kelompok terpumpun atau terpusat ya, terfokus ya. Bisa melalui pengamatan atau observasi. Atau bisa kita cek rapor pendidikan dari satuan pendidikan yang tersebut ya. Jadi langkah untuk bisa mengumpulkan informasi caranya dengan bisa melalui kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terpumpun atau FGD, observasi, atau bisa melalui dokumen rapor pendidikan. Kemudian berikutnya mengalokasikan waktu yang cukup ya. Jadi harus memang dalam proses ini butuh waktu yang cukup ya, tidak bisa disingkat ya. Untuk proses nanti pengumpulan, pengorganisasian, proses analisis ataupun dokumentasi data ya. Kemudian terakhir memilah kumpulan informasi dan data yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan solusi untuk langkah ke depan yang tentunya nanti akan mensupport dalam proses menentukan visi, misi, dan tujuan. Jadi pelibatan warga satuan pendidikan bisa lewat perwakilan kalau tidak memungkinkan seluruhnya dilibatkan. Kemudian yang perlu disiapkan berikutnya kira-kira informasi atau data apa yang perlu digali untuk mengenali karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan cara untuk mengumpulkan informasi dari para perwakilan warga satuan pendidikan lewat kuesioner, bisa lewat wawancara, lewat diskusi kelompok terpumpun atau FGD, bisa lewat observasi atau lewat dokumen dari rapor pendidikan. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Baru kemudian memilah kumpulan informasi dan data yang relevan itu untuk membuat simpulan ya yang nanti mendukung dalam proses menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian di pertanyaan pemantik yang ketiga ya, kenapa mesti harus melakukan proses analisis dari karakteristik satuan pendidikan? Ini dikarenakan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang disusun itu mesti harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di satuan pendidikan itu sendiri. Berangkat dari pemahaman bahwa kekhasan dan potensi internal yang dimiliki oleh satuan pendidikan, yang mana itu boleh kita sebut karakteristik, mampu memenuhi nanti apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak bisa ini kita lewatkan. Misalkan kita dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu menggunakan copy paste dari visi, misi satuan pendidikan sekolah lain atau satuan pendidikan yang lain. Karena bisa jadi karakteristik dari satuan pendidikan berbeda ya. Jadi tentu karakteristik ini adalah keunikan. Maka perlu
diadakan analisis ya. Kemudian karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan perlu diintegrasikan ya dalam proses menentukan cita-cita bersama atau visi itu sendiri dan menyepakati bagaimana mewujudkan ya, cita-cita tersebut dalam bentuk tindakan. Jadi misi yang dimaksud di sini adalah tindakan untuk mewujudkan visi ya, atau menyepakati nanti bagaimana mewujudkan visi melalui tindakan-tindakan. Untuk mendapatkan hasil, tujuan itu adalah hasil yang ingin dicapai ya pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi karakteristik yang kita perlu analisis tadi itu memang menjadi kebutuhan satuan pendidikan ya, yang nanti terintegrasi dalam visi, terintegrasi dalam misi atau tindakan yang dilakukan dan hasil dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Sehingga ini menjadi pentingnya melakukan proses analisis karakteristik satuan pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman bagi Bapak Ibu dan diberi kemudahan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka demi kemajuan pendidikan untuk anak bangsa di sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.